Setelah Nahdlatul Wathon mengalami konflik yang berkepanjangan dan jalan islah yang terjal, akhirnya pada tanggal 23 Maret 2021, kedua kubu NW berhasil melakukan islah di Hotel Astoria. Islah ini disambut beragam oleh masyarakat, sebagian setuju dan sebagian tidak setuju karena dianggap bukan islah, tetapi memperjelas perpecahan yang sebenarnya. Bagaimana tidak? Kesepakatan yang muncul adalah pihak NW Pancor mendirikan organisasi baru yang bernama NWDI, sedangkan NW Anjani tetap menggunakan nama NW. Lahirnya NWDI inilah yang menimbulkan banyak pertanyaan masyarakat karena menjadi pesaing baru organisasi NW. Lahirnya NWDI adalah buah kesepakatan bersama karena deadlock dan tidak ada jalan untuk bersatu. Islah ini juga membuahkan hasil 7 kesepakatan dan salah satunya yang banyak diperdebatkan adalah poin tentang kebebasan lembaga pendidikan madrasah untuk memilih afiliasi kemana saja yang mereka inginkan. Pihak Anjani banyak yang menyayangkan kesepakatan, khususnya butir tentang kesepakatan madrasah atau yayasan untuk berafiliasi. Dan faktanya elit-elit Anjani tidak menerima adanya poin tersebut, terbukti dengan adanya gugatan mereka kepada pihak NWDI selaku pengelola aset yayasan yang ada di Pancor. Berkas gugatan sebesar 125 miliar pun sudah masuk sidang. Bagaimana kelanjutannya? Simak analisis berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Perspective bersama saya Ahmad Yani dan analis kita Pak Dr. Saiful Hamdi. Kali ini saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi kita akan membahas terkait dengan perkembangan INWI dan INWDI pasca keduanya berpisah gitu ya. Kita tahu sendiri bahwa Pancor membentuk organisasi sendiri yaitu NWDI dan di Anjani tetap menggunakan nama Nahdlatul Wathon. Dan informasi terbaru yang kita dapat kabarnya NW melakukan gugatan terkait dengan aset yang ada di Pancor. Nah, ini tentu akan menjadi perkembangan terbaru lah hubungan bagaimana INWI dan INWDI ini. Nah, untuk itu kalau Bang Hamdi sendiri melihat seperti apa nanti ini pasca adanya gugatan ini hubungan INWI dan INWDI ini begitu Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yani, Ya, Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas apa yang sudah diutarakan Mas Yani tadi, bahwa adanya isu baru tentang gugatan teman-teman Nahdlatul Wathon terhadap aset yang ada di Pancor. Mas Yani, saya kira ini bisa menjadi fase baru ya terhadap konflik NW ya. Konflik NW jilid 2 lah begitu ya. Setelah NW Pancor dan NW Anjani kemarin melakukan islah di Hotel Astoria, dan konflik itu kemudian melahirkan organisasi baru yang kita kenal dengan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Walaupun namanya sudah lama dibuat oleh Maulana Syekh sebagai nama madrasah, yang kemudian itu digunakan oleh teman-teman kita yang di Pancor sebagai wadah baru untuk perjuangan Nahdlatul Wathon. Tetapi ternyata harapan kita, Mas Yani, ini kan memang kesannya yang muncul ya, bahwa islah kemarin ya tentu semua masyarakat sangat positif melihat itu. Tetapi ya mungkin ada persoalan-persoalan detail yang belum terselesaikan, termasuk di sini adanya pembagian aset-aset organisasi. Kemana kemudian aset-aset yang ada, termasuk madrasah yang sudah didirikan di berbagai daerah di Lombok bahkan di Indonesia, dan kita lihat
di salah satu butir 7 yang disepakati itu diberikan kebebasan ya terhadap madrasah-madrasah yang ada berafiliasi kemana begitu. Tetapi ternyata di belakang ini ada isu lagi yang kemudian berkembang bahwa kesepakatan itu tidak ada ketika dibuat ya, ketika dirilis ternyata ada. Nah ini yang saya kira masih menjadi PR, masih menjadi gosip dan perdebatan di antara kalangan elit-elit Nahdlatul Wathon maupun Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Cuman Mas Yani begini, harapan kita sebagai kader ya, kader muda dari yang lahir dari Nahdlatul Wathon pada zamannya Maulana Syekh ya, kita berharap sebenarnya kan konflik ini sudah selesai Mas. Iya. Ujian kita yang sangat besar ketika dilanda konflik internal ini kan sangat luar biasa. Kalau kita hitung materi itu berapa materi yang harus dikorbankan ini oleh masyarakat ya, belum bisa menghitung mungkin kerugian elit, tetapi yang paling parah memang masyarakat. Tentu yang tidak ternilai adalah perpecahan ini. Konflik ini, perpecahan ini yang membuat masyarakat kita mengalami segregasi. Nah, kembali kepada isu gugatan ini ada lagi gugatan baru dari teman-teman Nahdlatul Wathon terhadap aset yang ada di Pancor. Jadi sebenarnya yang dilawan itu adalah sebagai tergugat itu Yayasan Pendidikan Hamdan Wadi, Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pancor sebagai tergugat. Ya tentu di sini mungkin bahasa lainnya teman-teman NWDI ya, kira-kira begitu ya. Ya saya kira gugatan ini berpeluang untuk melahirkan ya, menciptakan ya dalam tanda kutip mungkin konflik baru nanti ya, yang nantinya kita tidak tahu eskalasinya seperti apa. Tetapi ya Mas Yani mau tidak mau, suka tidak suka ya ini memang harus dirembukkan bersama, dibicarakan bersama. Karena bagaimanapun misalkan ya kalau kita lihat apakah kemudian teman-teman NW Anjani punya hak nggak di Pancor, ini pertanyaan kita. Sementara beberapa surat hibah yang sudah beredar di berbagai media sosial kita lihat ada nama-nama teman-teman yang zuriat Anjani di Pancor gitu. Adanya ada beberapa aset yang justru dihibahkan ke mereka begitu. Dan sepertinya teman-teman NWDI juga paham dan tidak mengganggu gugat itu. Nah, persoalannya apakah mereka bisa balik nggak ke Pancor? Ini kan yang jadi persoalan nih. Banyak orang mengatakan, ada yang mengatakan wah dulu Pancor ditinggal kok sekarang malah balik lagi gitu ya. Walaupun Mas Hani kalau prediksi saya suatu saat nanti semua akan kembali. Semua akan kembali dan menyatu ya, tetapi jalan panjangnya kemudian masih harus kita hadapi bersama. Apalagi dengan adanya gugatan aset ini ya yang ada di Pancor. Analisa saya mengatakan begini Mas Hani, kalau saya baca materi gugatannya ya, di sini kan tertanggal 20 September tahun 2022. Di sini sudah masuk di Pengadilan Negeri Selong. Nah, yang menggugat di sini ada Umi Rehanun ya dan kawan-kawan, termasuk juga saya baca di bawahnya Ketua PBNW ya, yaitu Raden Tuan Guru Bajang ya, Muhammad Zainuddin Asani. Yang menarik Mas Ani, saya baca sekilas bahwa yayasan ya atau aset organisasi yang ada di Pancor itu dianggap masih milik NW. Ya ini saya kira mungkin menjadi perdebatan luas. Karena logika yang digunakan oleh teman-teman Anjani itu, ketika misalkan teman-teman dari Pancor ini membuat NWDI, ini ada semacam celah bahwa NWDI organisasi baru yang tidak memiliki aset. Ini logikanya yang saya baca Mas Ani, tidak memiliki aset. Kemudian aset ini masih dianggap milik Nahdlatul Wathon. Tetapi kita lupa memang bahwa NWDI juga muncul dari produk islah ya, produk konflik dari NW itu sendiri. Ya artinya secara organisatoris mungkin mereka tidak ada kaitannya ya, karena pendirinya sudah beda, walaupun di sana ada zuriat, dan orang mungkin lupa juga bahwa
mereka ini punya hak ya, tetapi karena benturan konflik yang tidak selesai, kemudian teman-teman kita yang di Pancar ini mendirikan NWDI. Iya, iya, iya. Yang menarik gugatannya, misalnya. Ini gugatannya nggak main-main ini. Iya, iya. Jadi gugatannya itu bahwa karena teman-teman NWDI ini dianggap sudah menggunakan, logikanya kan teman-teman Anjani ini, teman-teman Nahdlatul Wathon menilai itu aset mereka. Iya, iya. Seluruh yang ada di Pancar itu aset mereka. Nah, ketika itu menjadi aset mereka, berarti teman-teman NWDI ya di bawah yayasan apa tadi itu, Yayasan Pendidikan Hamdan Wadi ya, pondok pesantren itu dianggap menyewa atau telah menggunakan aset mereka. Ya. Sehingga dalam gugatan ini kalau saya lihat ya, setahunnya itu mereka menghitung ya kalau disewakan tuh 5 miliar. Iya, iya, iya. Dan ini sudah digunakan sejak tahun 1999 awal konflik Nahdlatul Wathon dulu. Kalau dihitung misalkan ya 99 sampai 2022. Berarti di sini ada 23 tahun. Iya, iya, iya. Kali 5 miliar. Ya berarti sekitar 115 miliar ya. 15 miliar ya. Ini nggak main-main Hasan, ini gugatan ini. Nah, Bang, kita tahu kalau kita berbicara persoalan hukum tentunya ini biasanya kan akan lama prosesnya begitu, proses gugatan. Ya, dan tentu ini sedikit tidak akan memanaskan hubungan antara Inui dan INUI gitu. Nah, bagaimana nanti dampaknya kalau di tingkatan grassroots, di tingkatan jemaah begitu, Bang? Apakah ini juga akan berpengaruh nanti di tingkat jemaah begitu, Bang? Iya, Mas Andi. Begitu. Oke, saya kira pertanyaan yang menarik. Mungkin saya habisin sedikit ya tentang gugatan ini. Jadi teman-teman NWDI digugat 115 miliar plus ya teman-teman Anjani merasa teman-teman Nahdlatul Wathon merasa ada dirugikan 10 miliar. Mungkin nggak tahu dalam kasus apa ini, saya nggak tahu. Apakah dalam kasus konflik yang kemarin, yang awal-awal dulu. Nah, sehingga totalnya adalah 125 miliar. Ini sewa saja ini Mas Ani, sama kerugian. Belum lagi pengambilan asetnya. Ya tentu ini, wah ini nggak main-main. Nggak main-main gugatan ini. Ya oke lah Mas Andi, saya tidak mau berbicara tentang persoalan hukum ya. Saya kira ini akan panjang. Saya setuju dengan Mas Andi, ini akan panjang. Semua tentunya punya argumentasi masing-masing. Apakah kemudian nanti teman-teman NWDI mengklaim mereka juga punya hak waris di sana? Artinya kalau mencari titik tengah, ya tentu di sini perlu mediasi. Perlu mediasi biar clear masalahnya. Karena ini nggak selesai-selesai Mas Andi. Artinya kan kekhawatiran kita begini. Ketika elit-elit kita kurang dewasa dalam menyikapi ini, kemudian membawa jamaah ini sangat berbahaya menurut saya. Ketika kemudian emosi jamaah ini dimanfaatkan, dikapitalisasi, ini akan terjadi perang besar nanti di tingkat grassroots. Ya walaupun yang saya amati mungkin udah nggak ada yang peduli dengan konflik dan perpecahan ini. Ya, artinya sudah punya rumah masing-masing, mungkin masyarakat juga udah capek mau perang. Untuk hidup aja susah, gitu kan. Apalagi mau perang begitu ya. Nah, berbicara tentang dampak Mas Yani, kan memang idealnya sih kita pingin persoalan ini harus diselesaikan dengan hati yang tenang, ya, pikiran yang jernih, ya, supaya semua duduk bersama. Bagaimanapun ya, memang kan untuk menyelesaikan suatu perkara itu harus masuk di pengadilan. Tetapi sebelum ke pengadilan, nanti kemungkinan pengadilan akan menawarkan ya semacam mediasi tadi itu, bagaimana kemudian merembukkan antara kedua belah pihak ini, di mana titik tengahnya gitu. Ya, dan ini Mas Andi kalau belajar dari kasus kemarin ya tentang legalitas organisasi juga ini kan panjang sekali. Jadi semua ibarat kompetisi sepak bola liga itu bergiliran memenangkan begitu ya. Di tingkat ini Pancor yang menang, besoknya lagi Anjani, di tingkat ini kasasi, kemudian PK, jadi nggak selesai-selesai ya. Akan menguras tenaga dan proses yang panjang begitu. Akan menguras tenaga dan tentu juga uang Mas. Ini kan uang berapa miliar yang habis di pengadilan ya. Dan kita tahu dan nggak selesai, kalau udah ke pengadilan nggak selesai. Nah, cuman berbicara dampak dari Mas Andi ya, dampak dari gugatan ini kita sih berharap
bahwa elit-elit kita sudah dewasa menyikapi masalah ini. Saya kira Anjani punya hak ya, kita harus akui juga ya. Mungkin mereka merasa ada hak mereka di sana. Nah, bagaimana kemudian ini harus dirembukan bersama, sesama zuriat, sesama ahli waris. Apakah kemudian memang yayasan ini juga gedung-gedungnya harus dibagi begitu kan? Nah, ini PR yang kemudian mungkin bisa menyelesaikan kasus ini begitu. Kalau memang Anjani belum puas terhadap apa yang terjadi. Ya. Dan dampak sosialnya saya kira Mas Yani ya tentu kalau dipaksakan, ya, kemudian nanti saya berpikir begini, seandainya ya pengadilan tiba-tiba memenangkan Anjani misalkan, lalu kemudian ada penggusuran dan lain-lain, ini kan mengerikan sekali nih, bagaimana kemudian perlawanan dari kelompok NWDI misalkan ya. Tapi kita berharap itu mudah-mudahan lah Mas Yani nggak terjadi lagi, karena kita belajar banyak tentang konflik dan perpecahan yang kita hadapi di Nahdlatul Wathon ini. Dan tentunya kita berharap walaupun misalkan ini sudah masuk pengadilan, ya kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara mediasi, karena bagaimanapun ini kan lagi-lagi nama organisasi yang kemudian terbawa ini. Tetapi kalau nggak begitu juga nggak selesai-selesai, ini kan masih semacam ada ya mungkin gangguan batin kali ya yang kemudian belum terselesaikan. Siap kalau gitu Bang. Ya pemirsa, demikian diskusi kita, sampai berjumpa di New Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.